Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rahmat Pramukti SEMSI selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B Malam. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang soal-soal UTS. Nomor 1, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Jawabannya, objek pajak yang dimaksud dalam undang-undang mencakup tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam ataupun dari luar negeri. Hal ini berarti wajib pajak luar negeri dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari dalam negeri, yang dalam penerapannya diatur dalam Undang-Undang PPH Pasal 26. Selain itu, wajib pajak luar negeri juga dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari luar negeri. Kebijakan yang dibuat dirancang sedemikian rupa untuk menghindari double taxation, di mana dalam hubungannya dengan tiap negara diatur secara khusus dan lebih mendalam melalui tax treaty antara Indonesia dengan negara lain. Nomor 2, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final, bagaimana pelaporannya oleh individu atau badan yang menerima. Berikan analisis dari sisi kebijakan, apakah alasan diterapkannya pajak final ini? Jawabannya, pajak final adalah pajak yang telah selesai dikenakan kepada wajib pajak saat wajib pajak menerima penghasilan. Contoh, pajak final ialah pajak atas sewa tanah atau bangunan, PPh final UMKM, pajak atas jasa konstruksi, pajak atas penjualan saham, dan lain-lain. Pelaporan pajak final dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Pajak akan dipotong dan dilaporkan apabila wajib pajak telah menerima penghasilan yang menjadi objek pajak final. Apabila pelaporan pajak dilakukan oleh individu, maka pajak dilaporkan kepada SPT PPh tahunan orang pribadi, dan apabila pajak dikenakan pada badan, maka dilaporkan pada SPT di masa atau bulan saat itu juga. Alasan diterapkannya pajak final adalah untuk menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak pada objek pajak tertentu. Selain itu dapat mengurangi beban administrasi pajak karena pajak langsung dipotong saat itu wajib pajak menerima penghasilannya, dan wajib pajak hanya bertugas untuk melaporkannya saja. Nomor 3, hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan, Tina, dan Pak Hermawan. Hitunglah PPh 26 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Jawabannya yang A. Bisa kalian lihat di atas ini. Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu jawaban ini untuk mengurangi waktu durasi video. Maka saya akan lanjut ke B. Yang B ini juga sama, bisa kalian lihat di atas. Ini jawabannya. Kita lanjut ke C. Upah borongan. Upah borongan sehari 1 juta per 4 sama dengan 250.000. Upah sehari di atas 150.000 batas PKP sama dengan dalam kurung 150.000. PKP sama dengan 100.000. Upah borongan tentang pajak dalam kurung 4 kali 100.000 sama dengan 400.000. PPh 21 terutang dalam kurung 5% dikali 400.000 sama dengan 20.000.
Yang D, jawabannya Mr. Smith masih dikategorikan sebagai WP dikurang LN yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan, sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh pasal 26 secara final sebesar PPh pasal 26 terutang sama dengan 20% dikali USD 3.000 dikali 9.000 per USD sama dengan 5.400.000. Yang E, jawabannya PPh 21 atas honor kepada penceramah bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. PPh 21 tentang 5% dikali 50% dikali 15 juta sama dengan 375.000. Fungsi pajak bagi kita sebagai wajib pajak atau masyarakat. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayar rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, pembiayaan anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Secara garis besar, fungsi pajak dibagi menjadi 4, yakni fungsi anggaran, fungsi redistribusi pendapatan, fungsi mengatur, dan fungsi stabilitas. 1. Fungsi anggaran. Fungsi budgeter dalam kurung. Fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. 2. Fungsi mengatur. Ialah dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi dan dapat memberikan proteksi atau pelindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, fungsi pemerataan, yang digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Fungsi stabilisasi, yang dapat digunakan untuk mengstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Jelaskan pandangan saudara tentang pajak ke depannya. Kemungkinan besar pemerintah akan semakin lama semakin ketat. Pertama, cek KTP menjadi NPWP, bukan malah menjadi lebih mudah, tapi malah membuat kita menjadi sulit. Kenapa? Karena hampir semua harta atau aset kita tercatat di KTP. Hampir semua aset pakai KTP. Misalnya beli mobil, beli rumah, beli motor, beli tanah, dan lain-lain. Ada contoh yang tidak menggunakan KTP, yaitu uang tunai, logam mulia. Dan hampir semua pakai KTP, dan bahwa kondisi kita sudah dipantau oleh pajak. Petugas pajak pun mengetahui semua aset. Kondisinya ke depannya negara lain yang dikejar sekarang bukan hanya kita sebagai wajib pajak, pengusaha badan, tapi ada juga sebagai pengusaha pribadi. Kenapa pengusaha pribadi? Karena banyak orang-orang yang melakukan penggelapan pajak. Penghindaran pajak melalui uang lewat mana? Melalui uang ke pribadinya. Jadi sekarang kita mulai mengejar pajak CV. Kenapa? Karena kondisinya, tenaganya, kurang begitu pun waktunya. Mereka pasti akan kejar pajak pribadinya, dan itu full ke depannya. Maka saya lihat pajak ke depannya itu mengejar pajak pribadi yang terutama belum lapor. Mulai ke depannya atur perpajakan dengan baik. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang
tenang di hati Anda, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.